Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cynthia dan Ustadz Fari. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita kulik-kulik lagi soal KIJIS Indonesia. Oke, kali ini judulnya kegiatan-kegiatan di KIJIS. Kita coba tanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait kegiatan-kegiatannya ya. Halo Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah. Ini Ustadz, saya mau tanya-tanya mengenai kegiatan-kegiatan di KIJIS. Ngomong-ngomong nih Ustadz, bicara soal kegiatan sekolah di KIJIS, itu apa aja sih dalam setahun Ustadz? Kalau dalam setahun itu ya pasti banyak sekali ya. Karena kan KIJIS itu formal, ya sekolah formal sebenarnya, sekolah formal, tapi juga menerapkan kurikulum sekolah alam. Jadi sudah pasti kegiatan outdoornya itu banyak sekali. Ya, kemudian seperti kita ke museum, ya, kemudian anak-anak cooking class, kemudian ada caring environment, kemudian ada reward seperti ke Puncak, ya, ke Bandung, seperti itu ya. Berarti lebih banyak memang di luar karena konsepnya aja alam ya? Sebenarnya nggak lebih banyak di luar, gitu. Cuman frekuensi aktivitas anak-anak di luar itu pasti jauh lebih tinggi dibanding anak-anak yang memang bukan di sekolah alam, seperti itu. Jadi nggak kalau kita kan lingkungannya bukan yang memang di alam terbuka yang banyak pohon gitu ya, kelas saung-saung. Kita juga ada saung tapi ada juga kelas indoor. Oh baik. Ya seperti itu. Bangunan indoor. Jadi selama 1 tahun itu lebih tinggi frekuensinya di luar sekolah ya. Betul. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa anak-anak nggak capek Ustadz dengan banyak kegiatan-kegiatan demikian, kayak frekuensinya lebih tinggi di luar, kemudian belum lagi mata pelajarannya banyak, itu gimana Ustadz? Karena kan dalam 1 tahun itu kan hari itu bukan cuma ada satu bulan gitu ya. Anak-anak kan masuk itu 12 bulan, kemudian 1 bulan itu 18 sampai 22 hari ya aktifnya gitu. Nah, ini tidak semuanya di outdoor, artinya kita terus berkegiatan gitu. Jadi 1 minggu itu 1 kali kegiatan. Ya, baik itu yang outingnya, baik itu yang cooking class-nya atau belajar di taman ya. Itu tentu kalau kita kumpulkan itu kan ada 52 minggu ya. Iya. 52 minggu itu ya pasti kan banyak sekali kan. Nah, tapi sebenarnya paling banyak itu adalah belajar akademisnya. Oh. Iya. Walaupun mereka kelihatannya kegiatan praktek terus, tapi ternyata ya itu kan yang di orang luar lihat gitu ya. Tapi sebenarnya anak-anak ini untuk keluar itu juga tidak artinya tidak gratis ya, secara bahasa tidak tidak mereka dapatkan cuma-cuma. Mereka harus kumpulkan poin dulu untuk mendapatkan kegiatan tersebut. Oh, seperti sebelumnya harus mengumpulkan poin. Betul. Contoh misalnya nih kita mau cooking itu kan sebenarnya murah biayanya ya. Iya. Tapi kan kita buat bagaimana cooking ini jadi seru. Kemudian mereka ingat bahwa cooking di KIJIS itu kalau saya bilang cooking berarti seru nih. Ada gamesnya, tantangannya, kompetisinya gitu ya. Kembali lagi menjadi reward ya. Ya, nah itu tetap kita kasih tantangannya. Kalau kalian bisa lulus matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris gitu ya, selama 5 kali berturut-turut, kita akan cooking. Gitu. Harus semuanya selesai target. Harus semua selesai target. Kalau satu ada yang belum itu gimana Ustaz? Pilihannya 2, antara si anak itu yang anak-anak yang bersangkutan kita tinggal, atau kita gagalkan semua, tergantung perjanjian di awal. Seperti itu. Dan itu sudah sering terjadi seperti itu. Jadi kita tidak membiasakan mereka keseringan kasihan atau toleransi. Jadi mereka nanti meremehkan ancaman-ancaman kita. Oh iya, tawaran-tawaran selanjutnya ya. Sering seperti ini. Misalnya nih, Ustadz bilang seperti ini, saya bilang seperti ini kan ke teman-teman. Pagi-pagi nih, kalau semua lulus target setelah zuhur Ustadz pesen taksi, kita akan ke taman. Gitu ya. Nah, mereka udah yakin nih. Tapi ada satu anak main-main. Ya, pasti ada ya. Ya betul. Nggak bisa diam. Kemudian temannya yang lain tidak mengingatkan. Itu setelah zuhur mereka udah PD-nya kan, dengan yakin. Mereka lupa nih ada satu anak yang belum. Kira-kira Ustadz pasti bakal pesan kan. Ketika dikumpulkan tugas, Ustadz cek, saya tahu
Oke, padahal mereka udah siap-siap nih barang di luar semuanya. Ya udah siap Tandanya barang. sudah terlihat semua udah Iya. tinggal jalan ya. Pokoknya mereka yakin sekali ya. Terus saya bilang, oke kita gagal ya. Kenapa Ustadz? Oh. Ini belum selesai. Dan mereka tahu Ustadz kalau udah ngomong A ya udah gagal. Gitu ya. Oh, mungkin anak satu itu akhirnya merasa bersalah ya semua. Ya tapi tetap kita tidak membolehkan ada bullying atau apa Iya. nyalah-nyalahin. Itu kenapa saya bilang salah semuanya. Hmm. Kalian tidak mengingatkan. Tidak Yang satu mendukung. tidak memikirkan gitu. Nah, jadi biasa-biasa mereka tuh saling mengingatkan. Ya, Oh, sekarang iya. itu mereka Raihan, cepat. Oh, Gitu ya. oke. Ya, atau Baik. naik. Cepetan, udah berapa menit lagi nih seperti itu. Atau misalnya bahkan di hari di tempat tujuan gitu ya. Saya bilang, oke, jangan pindah, jaga kelompoknya, jangan ada yang maju. Ya, Ustadz, setelah ini kita akan ke tempat A. Tiba-tiba mereka meremehkan. Bareng-bareng pengen tahu nih Ustadz lagi ngapain kan? Oh iya. Ya, gagal, kita pulang. Gitu. Keras itu ya sama mereka, walaupun mereka anak SD Ustaz. Justru sejak SD kita biasakan Oh, yang namanya Ustadz bicara itu komitmen. komitmen. Ya. Jadi lebih bertanggung jawab ya. Betul, makanya jadi kalau Ustadz bilang gini, Ustadz itu sampai 10 semua kumpul bikin lingkaran. Makanya Masya Allah cepat gitu. Oh, Jadi iya, cepat. Jadi hal-hal seperti itu kan biasanya dilupakan ya. Padahal jangan kita membiasakan kayak kesian, Nggak anak-anak tega, kesian, nggak nggak tega tega, gitu ya. Justru sebenarnya kita nggak sayang dengan mereka. Karena nggak mendidik ya. Betul. Baik. Karena hadiah-hadiah ini kan masih banyak ya. Waktu mereka insya Allah masih muda, masih banyak ya. Contoh misalnya kemarin juga ke Jogja nih, mereka meremehkan, sudah dikasih kemudahan, kita janjikan dapat hotel bintang 5. Dua anak tidak sampai targetnya. Ya udah, akhirnya nginepnya di tempat biasa. Iya iya. Wow. Seperti itu. Seserius itu ya Betul. masalah janji. Baik. Iya. Kemudian itu biaya semuanya orang tua kasihan kan Ustaz, harus bayar terus karena kan kegiatannya banyak, di outdoor semuanya, ya membutuhkan banyak dana. Apakah mahal ya Ustaz kayak gitu sekolah di Kita kan kegiatan saat ini biaya normal reguler ya itu 750.000. Itu yang non pesantren per bulan? per bulan. Belajar dari sampai sore itu? Ya. Itu sudah include apa aja Pak? Itu Sudah termasuk? pokoknya orang tua bayar uang bulanan demikian ya 750.000. Kemudian uang pangkal bisa dicicil 1 tahun ya. Kemarin kita uang pangkal 5 juta. Tergantung wawancara, ada yang dapat 3,5 juta, ada yang dapat 5 juta gitu ya. Ini untuk tahun kita bicara tahun kemarin gitu ya. Iya. Setelah itu orang tua udah nggak bayar apapun. Jadi cukup Daftar ulang nggak bayar. Kemudian kalau mau trip besar kayak seperti ke Jogja kemarin, orang tua hanya membekali anak uang makan 40.000. Baik. Berarti cukup uang pangkal aja, kemudian selanjutnya SPP bulanan. SPP bulanan Ya. aja. Oh, Tidak ada daftar ulang, biaya buku, biaya seragam itu udah nggak ada. Udah termasuk di 2 komponen tadi. Kok bisa murah gitu Ustaz? Sebenarnya uang seperti itu mahal ya. Uang seperti itu sebenarnya mahal gitu. Bisa dikelola buat dengan apapun gitu ya. Cuman mungkin banyak dari teman-teman ya lembaga-lembaga lain karena punya gedung yang bagus gitu ya. Nah, kalau kita gedung itu nanti masih ya, sederhana seri ya? berjalannya. Ya, jadi kita sederhana sekali. Kelas gizi itu bisa dilihat ya. Jadi kita masih merintis ya, namanya juga kita masih merintis. Jadi kita menggunakan apa adanya dulu. Yang penting kualitas di dalamnya. Baik. Soal fasilitas belum ya Ustaz? Nanti. Saya rasa sudah cukup ya anak-anak ya, karena tergantung orang tua itu kan memprioritaskan kemana gitu. Baik. Apakah Nah, kualitas atau betul. Kalau kami pede bahwa oke, kami gedung belum, kami bisa aja kalau mau mendahulukan gedung gitu ya. Tapi nanti kan orientasinya jadi berubah, bergeser. baik. Gitu. Kita harus kejar target dulu ya. Dan itu sebenarnya nggak masalah ya, nggak salah gitu, nggak salah sebuah lembaga mendahulukan fasilitas gitu ya. Sama sekali nggak masalah. Tapi kami memiliki opsi lain. Kami memilih opsi lain bahwa santai aja dulu. Nah, seperti itu bahasanya. Ini gedungnya Ustaz? Iya. Hanya ini? Iya. Dan saung-saung. Oh, saung-saung sebelah? Sebelah di Ini kan sebelah. ada saung. Di depannya jadi sama di depan dan di samping. sebelah motor kanan ada saung kotak. Baik. Jadi ada 2 saung. Karena kan anak-anak itu sebenarnya kelasnya itu luas sekali ya.
di mana ada taman, ya disitulah bisa jadi kelas kita. Oh, di mana? Oh, Jadi kita iya. kelasnya itu kita So fleksibel yang ya kayak bisa ratusan kilometer di pinggir luasnya. jalan ke taman Betul. seperti itu. Oh, baik. gitu. Kemudian ini kapan belajar ya Ustaz? Kalau jalan-jalan dan aktivitas-aktivitas terus kayak gini, gimana soal akademis mereka? Kayaknya kalau dilihat gitu ya, aktif di luar, nanti akademisnya kosong nggak tuh Ustaz? Oh, kita berani jamin insya Allah orang tua bisa datang sendiri langsung boleh ditanyakan anaknya gitu ya, mereka belajar apa, mereka tahu materinya. Jadi kita ikutin materi kurikulum Dignas. Nah, kemudian seperti bahasa Inggrisnya ya kita standarnya IELTS, TOEFL gitu. Bahasa Arabnya juga kita MSA ya. Jadi artinya modern, bahasa Arab modern tapi yang juga ke Al-Qur'an seperti itu. Karena kan ya ini kita lihat dia di mana, mereka di mana-mana gitu ya, aktivitas praktek jalan. Ini sebenarnya kan bisa seminggu atau 2 minggu sekali sebenarnya ini ya. Hanya saja kita gabungkan jadi seolah-olah banyak sekali kan, harus 1 tahun seperti itu. Oh, dokumentasinya memang iya dikumpulkan. kita kumpulkan sebenarnya lagi museum kan ya, anak museum. Oh iya, dalam kegiatan ini pun sebelum jalan-jalan ke sini kan mereka harus ada tes yang akademis tadi mungkin diselesaikan ya. Betul. Oh Ya. maksudnya. Ini kan salah satu tes keberanian, kekompakan gitu. Ini lagi apa Ustaz naik? Ya, ini jadi kita kasih tantangan, kita kasih tugas, mereka harus melakukan begini dalam waktu sekian gitu ya. Jadi kalau gagal ya gagal. Oh. Jadi tes ketangkasan juga. Jadi di mana ada RPTRA itu bisa jadi kelas kita karena kita sudah sering sekali ke RPTRA. Benar, ini kita membantu orang tua yang memang sibuk tidak sempat mengajak anak-anaknya ya untuk mengenal lingkungan. Oh, seperti itu Ya. Jadi kita bisa menjadi salah satu asisten orang tua gitu, untuk mengenalkan anak-anak seperti ke toko buku, ke RPTRA ya, ke kota-kota sekitar Jakarta. Baik, oke. Jadi dimanapun kita belajar, makan bareng. Oke, jadi seperti itu ya kegiatan-kegiatan di KIJIS Indonesia. Tidak usah diragukan lagi soal mereka banyak kegiatan aktivitas mulai dari akademisnya, biayanya tadi, kemudian mereka dalam setahun belajar apa aja, apakah lelah atau enggak, semuanya aman ternyata Ustadz ya. Insya Allah. Oh baik. Ini di Ragunan Ustadz. Ya. Ini mereka itu lama loh, mereka nungguin di pintu gerbang, padahal Ustadz sama saya sudah beli tiket. Tapi semua selesaikan target dulu. Makanya ketika akhirnya mereka lolos ke gerbang pintu tiket Ragunan itu mereka sampai lompatnya luar biasa. Padahal sebenarnya mereka bisa gitu ya, tapi karena tantangan tadi, baik. Tiket hanya 3 sampai 5 ribu kan, dengan orang tua mereka bisa, tapi kan kebanggaan lulus dari challenge, pencapaian, kemudian bareng teman-teman yang berjuang bersama satu kelompok, itu ada kompetisi itu beda nilainya. Iya. Rasanya beda. Kerjasamanya, tanggung jawab menyelesaikan temannya yang nggak selesai. Ya. Oh baik. Jadi seperti itu. Mungkin buat bapak dan ibu yang ada pertanyaan bisa diajukan Ustadz di kolom komentar. Bisa. Untuk kedepannya kita bahas kembali. Siapa tahu ada hal-hal yang saya belum ada untuk ditanyakan ke Mr. Fari, mungkin bapak ibu punya, silakan ya. Ini dokumentasinya unik-unik ya Ustadz, kalau dilihat mereka lagi apa nih? Ini tantangan, mereka disuruh membuat kolam ikan. Jadi mereka harus cari panduannya dari YouTube atau Google. Nggak apa-apa mereka gagal, sengaja. Kita tidak memberikan informasi apapun. Yang penting kita modalin mereka, ada semen di sini, cari batu sendiri, ini ada pasir, udah itu aja top. Jadi situ mereka nanti ada yang jadinya lucu jelek ya ketika kita tuang air tumpah gitu ya. Nah itu ke depan kan akan berulang. Jadi mereka tahu pengalamannya. Oh, jadi untuk membiasakan mereka tuh mandiri mencari informasi. Berani. Salah pun sebenarnya nggak apa-apa ya. Oh jelas, di usia mereka itu harus banyak salah dulu untuk menjadi percaya diri. Oh baik. Sebelum ini kalau kita ada trip besar ya, seperti ke Bandung, Puncak, Jogja, itu mereka harus nginep dulu. Mereka nginep di sekolah. Di sekolah harus. Dengan orang tua atau? Enggak, orang tua nggak boleh ikut. Oh. Gitu. Dan akhirnya mereka di sini kan
tes keberanian juga ya. Ada yang nangis malam-malam. Kemudian kan tapi kita pengalaman bagaimana menangani anak yang kangen orang tua, kan kita komunikasi terus dengan orang tua. Gitu. Seperti trip itu juga mereka kayak kemana sih paling jauh sebelumnya? Jogja. Ke Jogja. Orang tuanya nggak ikut? Orang tua nggak ikut. Baik. Iya, ini kecil sekali, pasti kalau ditinggal orang tuanya kita mikirnya nangis banget. Mungkin orang tuanya malah yang khawatir. Ada kita toleransi untuk anak-anak yang memang agak sulit ya, untuk masih lepas seperti anak kelas 1 baru nih. Iya, kita biarkan nanti mereka diantarin jam 4, jam 5 subuh gitu. Baik. Ke museum, jalan-jalan. Sebelum mendapatkan ini mereka harus ada target. Kemudian stop ini apa Ustaz? Jadi ketika ada kucing mati gitu ya, kita kuburkan bareng-bareng. Kita doakan bagaimana mereka menggali sendiri. Kita hanya mengarahkan, coba dari kanan pindah seperti itu. Iya. Memang lama prosesnya gitu, tapi itu mereka semua yang mengerjakan. Senang ya. Jadi mereka udah nggak penasaran megang cangkul kan? Seperti itu. Seperti orang dewasa. Ya. Ini simulasi nginep. Ya. Nginep sebelum trip. Ini mereka ada simulasinya dulu, jam 9 tidur gitu ya. Itu simulasi itu salah satu yang favorit bagi mereka. Simulasi. Karena mungkin membayangkan nanti mereka ke sana gitu ya. Karena di sini kalau gagal 1 menit pun ya ulang lagi terus simulasi gitu. Kita selalu melakukan simulasi. Perjuangan ya. Iya. Ini saat menyambut tamu kan kita dengan kursusan juga bareng. Menyambut tamu, tamu dari kursusan. Tamu kursusan. Jadi mereka dibantu untuk menyambut. Tamu apa maksudnya? Saya ada grup dari sekolah atau kampus lain yang berkunjungan ke kampung Inggris. Nah, mereka diminta bantu jadi panitia menyiapkan. Ada program kunjungan dari kampus ke kursusan, mereka bantu baik. Betul. Jadi ada pengalaman. Wah, kita kedatangan tamu nih. Ini waktu di Jogja ya. Terakhir itu kemarin minggu lalu kita ke Taman Safari. Nah, itu perjuangan juga luar biasa. Sampai ada yang datang 6:30, itu untuk ngejar poin. 6:30 padahal masuk kan 7:30 ya. Ini oleh untuk satu teacher seperti satu ustadz pembimbing atau ustazah, untuk berapa anak Ustaz maksimum? Kita kalau yang anak SD itu 30 siswa. Satu guru 30 siswa. Ya, itu kita punya sistem yang membuat anak-anak insya Allah terpantau. Seperti itu. Mereka ya. Baik Ustaz. Ya. Cukup mewakilkan sekali ya. Dokumentasi ini lagi apa Ustaz? Ini mereka caring environment. Apa operasi semut? Operasi semut, setiap hari mereka harus mengumpulkan 100 sampah organik dan non-organik di sekitar sekolah. Gitu. Wow, 100 sampah. Per anak Ustaz? Per anak. Itu paling cuma 3-5 menit. Karena memang daun-daun kan berguguran. Di depan gedung tadi. Ini mereka dapat hadiah dadakan dari Ustaz. Hadiah. Karena mereka nurut. Hadiah juga ya. Ya. Ini kemarin 17-an. Kegiatan 17-an. Iya. Ya. Baik. Cukup sekian dari kami untuk mendapatkan gambar-gambar ini. Kayaknya luar biasa ya, kita bisa lihat apa yang Mr. Fahri sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan lagi informasi-informasi lagi dari sini. Sekian, terima kasih Pak Fahri. Sekian dari saya, Cynthia dan Ustadz Fahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.